Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini. Bagi kalian yang baru bertemu channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya, yaitu Cerita Misteri. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan rizki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Atas kebaikan kalian yang telah membantu subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, mohon dukungan dan bantuannya agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi bermanfaat dan bisa menghibur kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri dan mitosnya kota Yogyakarta lagi, yang memiliki banyak mitos dan cerita mistisnya. Simak keseruan ceritanya sampai dengan selesai agar kalian mengetahui tentang sejarah misteri kota Yogyakarta. Stasiun Tugu mulai dibangun pada tahun 1885. Stasiun Tugu secara resmi beroperasi pada tanggal 2 Mei tahun 1887. Sekitar 15 tahun setelah Stasiun Lempuyangan beroperasi secara resmi. Stasiun ini merupakan stasiun yang didirikan dengan dua kepemilikan. Jalur sisi selatannya dimiliki oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM) dengan lebar 1435 mm. Sementara sisi utaranya dimiliki oleh Stadsspoorwegen (SS) dengan lebar rel 1067 mm. Adanya dua kepemilikan ini terjadi karena NISM dan SS saling berbagi tanah untuk jalur kereta api jurusan Yogyakarta-Solo. Jalur peron selatan berada di bagian selatan bangunan dan begitu pula sebaliknya. Gaya arsitektur ini adalah Indische Empire yang banyak dianut pada akhir abad ke-19 dan menjadi gaya arsitektur kolonial modern pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Gaya Indische Empire memadukan neo-renaissance dan juga arsitektur modern dengan ornamen bergaya Art Deco mungkin yang saat itu disesuaikan dengan gaya arsitektur dari wilayah tersebut. Dengan membuat lubang-lubang dinding roster yang berguna sebagai cross ventilation sebagai pemberi karakter bangunan, membuat pinggiran atap yang besar atau atap yang menculang, agar sesuai dengan gaya bangunan di Indonesia. Sementara itu bangunannya didominasi warna putih dan ditopang 4 pilar menjulang. Di atas dua pilar utamanya terdapat tiang bendera yang simetris dengan puncak atap emplasemen. Hingga saat ini, gaya arsitektur yang dianut Stasiun Tugu Yogyakarta masih belum berubah. Bangunan seluas 74.128 meter persegi itu dibangun di atas lahan seluas 96.112 meter persegi dan memiliki 6 jalur rel. Di balik megahnya stasiun kereta api terbesar di Yogyakarta ini, rupanya Stasiun Tugu memiliki kisah tersendiri dalam pembangunannya. Sebelum Stasiun Tugu dibangun, kawasan itu dulunya banyak ditumbuhi pohon beringin. Dekat pintu masuknya saja terdapat sebuah pohon beringin berukuran besar yang sangat sulit untuk ditumbangkan. Warga sekitar menyebutnya sebagai pohon beringin Nyai Giri Kencono. Nyai Giri Kencono adalah sesosok makhluk berkepala manusia dan bertubuh macan yang diyakini sebagai penguasa gaib di kawasan itu. Pada awal pembangunan, seekor kerbau dijadikan sebagai tumbal bagi Nyai Giri Kencono. Kepala kerbau itu ditanam pada sebuah upacara simbolik.
Dan korban manusia yang konon juga dijadikan tumbal untuk mempermudah proses pembangunan. Menurut informasi masyarakat sekitar, tumbal manusia untuk pembangunan stasiun Tugu dipilih langsung oleh penunggu kawasan itu. Pada kala itu, 3 orang pekerja, buruh bangunan, yang dipilih menjadi tumbal mendadak mengalami sakit parah dan kecelakaan kerja hingga meninggal. Sedikit aneh karena proses ritual tumbal dilakukan secara bertahap. 3 orang pekerja itu kemudian secara bertahap meninggal dalam berbagai cara dan alasan dengan kronologi yang berbeda-beda caranya. Pada tanggal 18 Februari tahun 1886, seorang buruh bangunan mendadak jatuh ketika memasang tembok. Kepalanya kemudian membentur bahan material yang ada di bawah dan ia pun tewas seketika. Salah seorang mandor yang memiliki kemampuan pun langsung mendapat tugas melakukan prosesi. Leher buruh tersebut diputus menggunakan kapak. Kemudian kepala dimasukkan dalam kain hitam ditaruh di atas baki bambu lengkap dengan ritual bunga-bunga yang konon sebagai persembahan penyerahannya. Kepala sang pekerja kemudian ditanam di bawah tegel pintu dalam atau bangunan yang lama. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1886, seorang pekerja yang tengah bekerja lembur mendadak kesurupan. Ia berlari dan meloncat seperti kerasukan siluman kera. Walau telah dikejar pekerja lain yang mencoba membantu, mereka kalah cepat. Pekerja yang kerasukan itu kemudian berlari sampai tiba di sebuah lokasi yang saat ini sebagai peron selatan stasiun Tugu. Buruh bangunan itu kemudian berhenti dan mengambil golok lalu memenggal kepalanya sendiri dengan tiba-tiba. Pada saat itu pula, kepalanya yang terputus masuk ke dalam lubang galian yang akan menjadi pondasi di salah satu sudut bangunan. Sebagai proses tumbal kepala yang kedua, kepala ditanam tanpa dibungkus lalu badan dari buruh tersebut dikuburkan berdekatan dan dilakukan proses kembali dengan cara diguyur darah ayam cemani. Selanjutnya pada tanggal 7 April tahun 1886, yang akan dijadikan tumbal ini adalah seorang masinis. Masinis tengah mencoba lokomotif untuk mengangkut material bangunan menggunakan lokomotif, namun lokomotif berjalan mundur. Naasnya, di saat yang bersamaan, ada seorang buruh yang tengah memperbaiki rel kereta. Kejadian ini membuat kepalanya terpenggal roda lokomotif di peron utara stasiun Tugu. Kemudian kepala tersebut dibungkus kain merah sedangkan badan dibungkus dengan menggunakan kain kuning. Lalu kepala ditanam di ruang dalam dan badannya dikuburkan di peron utara jalur 1 stasiun Tugu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentang mitos kokohnya Stasiun Tugu dan terbangunnya Stasiun Tugu. Kota Yogyakarta yang sangat unik dan sedikit menyeramkan jika dilihat dari sisi gaibnya. Begitulah sedikit banyaknya mengenai cerita kota Yogyakarta. Semoga kalian semua terhibur. Buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di-subscribe agar selalu mengetahui cerita mistis dan horor yang akan selalu diberikan di channel ini. Di video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali di video selanjutnya untuk menguak kisah-kisah mistis lainnya yang mungkin akan lebih menegangkan dan membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.